Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Isnillah. Sehat hari ini Bu? Agak kurang sih, tapi masih bisa, insya Allah. Tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah. Nah, nih kita nih ngobrol-ngobrol ringan aja nih. Iya. Sesuai kemarin nih kan ada chat-chatan nih kita kan, ternyata ada mau diobrolin. Kira-kira apa nih Bu yang mau diobrolin? Ada sih yang saya hadapi di sekolah saya, Hmm, yaitu tentang berkaitan juga nih Bu Yusnila, tentang masalah P5, tapi bukan di P5-nya, tapi berkaitan dengan salah satu profil P5. Oke, kalau boleh tahu apa itu Bu? Yang Profil beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang diterapkan di SMP 1 Tanjung Pinang. hmm, Saya ada permasalahan mengenai ini, gitu. oke, kalau saya boleh tahu nih, itu kan ada kalau di profil pelajar Pancasila yang eh, berketuhanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan ada banyak itu akhlak beragama, akhlak kepada Mhm, sesama orang sesama manusia, akhlak dengan diri sendiri. iya. Ini yang mana satu nih Bu? Ini banyak nih. Tentang beribadah, Bu, khusus Oke. beribadahnya karena kebetulan saya guru PAI. Oh, pas Heeh, tadi ke iya. dimensi akhlak beragamanya ya Bu ya. Iya benar. Ya, nah, kalau boleh tahu nih Bu, ceritain nih dong Bu, gimana sih sebenarnya yang Ibu hadapi nih tentang uh, tentang ibadah, tentang beribadah di sekolah Ibu. Mhm. Kalau saya menghadapinya di sekolah saya ini, eee, tentang peribadahnya udah berjalan sih, Bu, senang, tetapi belum semua siswa yang menjalaninya. Nah, ini yang ingin saya bicarakan dengan Bu Isnillah, barangkali dengan pembicaraan kita hari ini membuat saya lebih terbuka ya, keluar ide, Bu. Bantu ya, Bu? Oke, sama-sama ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, ini kira-kira yang selama ini Ibu hadapi apa sih penyebabnya ini? Pasti kan sudah Ibu telaah, Ibu Mhm. udah lihat-lihat nih, kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama masalahnya tentang dia sholat zuhur sih, Bu. Kalau Oke, saya lihat permasalahannya bisa dari siswanya, bisa dari faktor lingkungan juga nih, Bu. Kalau saya lihat karena faktor lingkungan juga luar biasa juga ya. Mungkin anaknya juga pengen, tetapi lingkungannya juga nggak mendukung nih gitu, Bu. iya Ini yang benar. saya bingung gimana ya. Nah, siswa kemudian faktor lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini kan ada banyak. Apakah Mhm. semua lingkungan ini berpengaruh atau salah satunya aja perlu mau dijelaskan nih Bu, biar kita sama-sama bisa Mhm. tahu. Kayaknya menurut saya lingkungannya itu bisa lingkungan yang ada di dekat dia, bisa juga lingkungan yang, di rumah, Bu. Karena contoh tentang ini ya, kan ini masalah tentang ibadah. Jadi dalam artian pelaksanaan ibadah, karena kebetulan kan di sekolah, anak-anak sholat zuhur di sekolah nih, Bu. Jadi yang jadi permasalahan saya, anak yang sholat zuhur di sekolah ini, eee, mulai menurun lagi, padahal kemarin itu udah bagus, tiba-tiba akhir-akhir ini, ya semester inilah, udah mulai nurun lagi nih. Jadi saya bingung gimana nih cara mau naikkannya lagi. Oke. Nah, tadi Ibu sampaikan ada faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan Mhm, sekitar, bisa jadi juga dari lingkungan sekolah gitu ya Bu ya. Nah, iya, kalau dari lingkungan keluarga sendiri, bagaimana nih Ibu bisa tahu eh, lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap mhm, menurunnya angka kemauan beribadah para siswa nih? iya. Karena, kebetulan gini Bu, saya sudah bikin jurnal sholat, di mana yang di situ ada perlunya bimbingan dari orang tua. Kebetulan di situ saya minta paraf dan ada saya kasih catatan. Khususnya buat anak-anak yang nggak sholat zuhur di sekolah. Di situ saya lingkari tuh, Bu, di jurnalnya anak yang nggak sholat, saya lingkari, terus saya kasih catatan, "Bapak, Ibu di rumah mohon bantuan anak-anak untuk diberi bawakan mukena bagi yang perempuan dan yang laki-laki agar, dibimbing, diingatkan dari rumah untuk sholat," gitu.
Dan alhamdulillah ditandatangan sih Bu. Cuman feedbacknya belum ada. Ketika anak saya minggu depannya lagi, kadang ada juga yang besoknya juga sih saya nanya, gimana orang tuanya udah tanda tangan, ngomong apa orang tuanya? Udah Bu, apa orang tua kamu bilang? Orang tuanya saya diam aja, tanda tangan aja. Jadi saya ngerasa kok kurang dukungan ya dari orang tua. Ibaratnya sebaiknya, oh tadi saya dimarahin Bu, saya pengennya gitu. Ada, memang ada yang bilang kayak gitu. Saya dimarahin Bu, dapat surat cinta dari ibu. Jadi orang tuanya bilang saya dimarahin suruh sholat. Nah ya udah, bisa sholat ya nak, ya Bu. Tapi ada juga yang tidak gitu. Harapannya memang seperti itu ya Bu ya, orang tua maulah peduli gitu ya Bu sama Iya. sama sekolah bantu untuk mengingatkan, keluarga juga seperti itu gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau yang dari lingkungan sekitar nih, Ibu tadi ada sampaikan lingkungan sekitar itu seperti apa Bu? Lingkungan yang ada di sekolah. Yang pertama itu teman ya, teman mungkin ngajak gitu ya. Kemudian dari lingkungan guru juga bisa jadi kali ya Bu ya. Karena anak ini kan dekatnya dengan kita kalau di sekolah guru. Kalau untuk anak di sini ada juga nih yang udah bilang kan per kelas udah ada nih duta sholatnya. Kebetulan anak tuh juga ngelapor. Jadi setiap kali sholat zuhur yang belum tuh anak tuh ngelapor sama Bu yang belum sholat ini. Kamu nggak ngajak kali saya bilang. Udah Bu, dianya nggak mau. Ah gimana dong? Nah jadi di lingkungan yang berikutnya ini kayaknya dari kalangan kita guru juga bisa jadi gini ya. Mungkin saya juga nggak menyalahkan dari pihak karena urusan beribadah ya Bu ya. Mungkin terkena di jam belajar nih Bu. Mungkin itu sih menurut saya. Oke, Jadi saya jadi bingung gimana nih caranya. ya jadi kalau dilihat ini memang saling berkaitan ya Bu ya, lingkungan Iya. keluarga, lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh karena memang kalau dilihat upayanya sudah sedemikian rupa ya Bu ya untuk menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan peserta didik. Nah, kalau dilihatlah dari yang sudah Ibu sampaikan nih, yang sudah dilakukan itu seperti apa saja nih Bu? Yang sudah diupayakan guru, apakah selain tadi kan ada jadwal piket, kemudian apa lagi nih Bu yang sudah dilakukan untuk memaksimalkan? Iya, yang saya sudah lakukan pertama itu saya bikin jadwal Bu. Misalnya hari Senin kelas ini yang sholat gitu. Kemudian hari Selasa kelas ini yang sholat, yang jadi imamnya bahkan saya bikin dari kalangan gurunya. Itu udah saya bikin juga sih Bu dari pihak siswa dan guru. Jadi makanya saya bingung kok masih menurun ya. Jadi gitu. Oke, selain jadwal, tadi sepertinya saya lihat ada buku catatan ya Bu ya? Iya Buku betul, catatan. jurnal. Ada lagi nggak Bu yang upaya lain lah yang selain yang tertulis, yang terjadwal gitu kan? Upaya lain yang sudah selama ini dilakukan? Sebelumnya itu saya bikin ini Bu, minta bantuan di kalangan guru piket. Minta guru piket jam istirahat itu untuk woro-woro. Dalam artian mengumumkan, ini kelas ini segera ke musola gitu. Udah, kemudian wali kelas, saya juga minta wali kelas agar membantu mendata anak yang belum sholat. Kemudian guru yang masuk di kelas juga minta untuk mendata anak-anak yang sholat. Tapi sampai saat ini saya belum ada sih laporan cuma dari siswanya. Kenapa kamu tadi nggak sholat musola, ibu nggak nampak kamu loh tadi. Oh tadi saya ulangan Bu, katanya. Ya kan ulangan nggak mungkin sampai pulang, saya bilang gitu. Berarti yang lebih aktif sepertinya kalau dilihat dari sini siswanya ya Bu ya untuk saling menginformasiin ke kita nih. Betul ya. Berarti kalau sesama guru PAI-nya sendiri udah komit nih Bu, udah sama-sama seirama nih untuk melaksanain ini. Alhamdulillah guru agama yang di SMP 1 udah. Kami udah membuat itu jadwal terbentuk pun karena
kami diskusi bersama dan sudah didudukkan di dalam rapat juga Bu bersama wali kelas agar dapat membantu. Ya itu tadi saya bingung, kenanya di mana ya? Ini anak-anak kok jadi malah menurun padahal semester yang lalu kami bikin yang sama, itu anak-anak bagus gitu, mulai rame, seneng lihatnya anak-anak kalau sholat. Akhir-akhir ini kok menurun gitu. Kenanya di mana ya? Apakah suara azan nggak dengar gitu ya? Tapi Iya, bisa jadi juga ya Bu ya? Betul juga nih kata Ibu. Mungkin ada masalah yang miss di saya, yaitu apa? Mic di musola itu volumenya kurang kuat, jadi nggak nyampe ke kelas-kelas ketika azan berkumandang. Betul juga kata Ibu. Nah, kira-kira nih, ini kita sudah ada dapat gambaran nih. Kira-kira ada nggak plan B-nya nih Bu untuk kedepannya supaya bisa maksimal lagi nih, supaya bisa ditingkatkan ke depannya lagi nih. Pasti ada dong kalau kita bikin rencana apapun pasti ada plan A, plan B nih ya kan Bu ya. Iya. Menurut Ibu gimana? Karena tadi saya baru teringat ya mungkin masalahnya di mic, kemudian karena masalah mic tadi kurang jelas, jadi saya mungkin akan mengajukan kepada sekolah ya, karena kebetulan dalam waktu dekat ini akan membentuk Arkas ya. Iya, Mungkin saya akan mengajukan ke sekolah untuk pengadaan sound system di musola agar ditambah supaya ketika azan suaranya sampai ke kelas-kelas atau lumayan terdengar lah gitu. Kemudian saya akan bikin komitmen lagi nih kayaknya Bu. Komitmen lagi bersama para guru agar lebih kerjasama lagi dalam mengajak anak untuk sholat di musola, khususnya guru yang jam sholat berada di kelas gitu Bu. Oke, ini sepertinya sudah mulai makin banyak nih ya Bu ya, ide-ide baru ya yang muncul dari sebetulnya tentang maksimal mikrofon di musola, kemudian menumbuhkan kembali atau membangkitkan kembali komitmen para guru, khususnya guru yang berada di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, nih kapan nih mau dibuat nih plan B yang sudah Ibu sampaikan ke saya? Ya. Karena kebetulan dalam waktu dekat ini akan Arkas tadi yang saya bilang, ya tentu saja saya akan langsung mengajukan nih Bu. Kemudian mengenai komitmen bersama dengan para guru itu, insya Allah nantilah rapat untuk rapot kali nanti nih. Jadi kayak kita rapat untuk pembagian rapot nanti. Ya biasa kan kita ada rapat ya. Jadi nanti saya minta dudukan lagi mengenai pelaksanaan sholat. Kalau bisa sih pengen nih Bu. Jadi muncul ide lagi nih. Pengen bikin deklarasi kayak kita deklarasi Kombel ya. Iya, luar biasa benar-benar Bu. Kalau bisa sih Sudah ada pengennya gitu. nih Bu ya. Ya, ada tambahan deklarasi lagi. Nah, kira-kira kalaulah dimulai nih, dimulai dari sekarang, kira-kira berapa lama ini rencana ini bisa sampai tereksekusi gitu? Kalau Arkas ini mungkin bisa saya ajukan dalam waktu dekat. Kalau deklarasi bersama ini insya Allah pengennya dilaksanakan secepatnya ketika rapat nanti Bu. Kalau bisa dalam waktu dekat ini. Dalam bulan depan lah Bu. Bulan Desember ya Bu ya. Oke, berarti Desember ini mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Namanya kita usaha ya Bu ya. Mudah-mudahan deh. Nah, ini kayaknya kan kita harus butuh dukungan juga ini Bu. Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu untuk mendukung rencana Ibu supaya bisa lebih mantap ini ke depannya, supaya bisa makin oke nih anak-anak sholat zuhur jadi setiap hari gitu. Iya ya Bu ya. Kayaknya dukungan itu perlu, benar kata Ibu. Saya butuh dukungan yang pertama itu dari wali kelas, yang pertama. Yang kedua itu dukungan dari kurikulum, yaitu agar anak yang saat jam masuk sholat bisa langsung.
kemudian dukungan dari kesiswaan saya butuhkan, kemudian dukungan dari pembina OSIS karena siswa OSIS menjadi contoh kepada teman-teman yang lain karena mereka bukan hanya menjabat sebagai anak OSIS aja, pengurus OSIS, tetapi juga memberikan contoh buat teman-teman. Karena kan biasa anak-anak OSIS nih kayaknya jadi idola nih buat teman-teman yang lain. Iya, benar-benar. Wah, jadi sudah lebih banyak nih ya Bu ya. Jadi kalau sudah didukung dengan para kepala satuan pendidikan, terutama kepala sekolah Iya mungkin ya Bu. betul, ya betul. Kepala sekolah saya juga sangat butuh dukungan. Tapi alhamdulillah nih Bu, kepala sekolah turun juga dalam pelaksanaan sholat dan sering jadi imam Bu. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan dan direncanakan untuk lebih baik lagi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dimudahkan Allah gitu ya. Dan semoga Ibu juga diberi kekuatan ini, keteguhan hati untuk tetap. Amin, mudah-mudahan karena agak-agak serem-serem juga sih, bukan serem, jadi masalahnya tentang ibadah ya Bu ya. Iya. Betul, tentang ibadah. Makanya memang harus pendekatannya yang humanis Bu ya. Iya betul, benar Bu Yusnila. Benar. Oke. Nah nih kita sepertinya sudah di penghujung ngobrol-ngobrol kita nih Bu. Nah kalau boleh saya tahu nih kira-kira apa nih yang Ibu bisa ambil pelajaran dari percakapan kita kali ini Bu? Percakapan kita hari ini saya muncul ide baru nih. Alhamdulillah, terima kasih pembicaraan saya hari ini dengan Bu Yusnila. Ide saya muncul. Yang pertama tadi kayaknya saya baru teringat ternyata sound system di musola menjadi salah satu penyebab. Yang kedua dukungan, pengen bikin deklarasi itu Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan terlaksana Bu. Ya. Tetap semangat. Amin. Nah, ya kalau memang nanti nih Bu obrolan kita masih perlu dilanjutkan, ya saya bersedia nih untuk jadi teman ngobrol Ibu. Kapan ada waktu kita tentukan jadwal, kita lanjutin obrolan kita ya Bu ya. Insya Allah, baik, terima kasih ya Bu. Nanti saya sampaikan sama Ibu gimana nih hasilnya. Jadi nggak nih? Oke. Baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan terlaksana sesuai dengan harapan. Ya, semoga Ibu juga diberikan kesehatan untuk menjalankan program-program brilian Ibu. Ya, terima kasih juga Bu Yusnila. Saya jadi lega nih pembicaraan saya hari. Muncul ide baru lagi. Makasih ya Bu Yusnila atas masukannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yusnila, kita masuk yang kedua ya pembicaraan. Baik, saya mulai ya Bu Yusnila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yusnila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi ya Bu Yusnila dalam kegiatan Rukol hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dalam kelompok Rukol kita hari ini materi tentang coaching. Soalnya hari ini saya akan coaching Ibu dengan kegiatan kita hari ini. Baik Bu Yusnila, kira-kira apa nih yang akan Ibu bicarakan dengan saya? Oke, ini sebenarnya bukan hanya kegundahan hati saya saja sebagai guru BK, Bu, tapi sepertinya kebanyakan guru BK ya. Iya. Yang pertama itu yang pengen saya obrolin ke Bu Fitri ini adalah gimana ya semua rekan-rekan guru itu menganggap bahwa guru BK ini bukan hanya nangani masalah-masalah yang receh gitu, pengennya ada alurnya, ada tingkatannya, karena memang sebenarnya semua sudah paham ya Bu ya. Masalah itu nggak semuanya ujuk-ujuk ke BK, langsung ke BK, masalah sedikit ke BK, harus ada step by step-nya lah. Pengennya sih seperti itu gitu Bu. Oh gitu. Berarti Ibu ada memiliki masalah tentang pemahaman tentang BK ya Bu ya? Iya benar. Gitu. Kira-kira
masalah apa nih yang menurut Ibu perlu diluruskan dalam BK ini? Yang perlu diluruskan sih sebenarnya saya pengennya ya guru-guru kalau memang sudah paham nih, yang bagi yang sudah paham alur menyelesaikan masalahnya, tidak serta-merta ketika mereka ada satu case dalam satu kelas, langsung opernya ke BK. Jadi tetap pada alurnya, satu kali nggak kerjain, misalnya nggak kerjain tugas atau nggak bawa alat tambahan, masih di-handle nih sama guru pelajaran tersebut. 2-3 kali kalau memang masih melakukan yang sama, pengennya ke wali kelas dulu. Kan orang tua kedua di sekolah itu wali kelasnya ya, Bu, ya. Iya benar. Papanya wali kelas gitu. Nah, baru nanti kalau memang tidak tercover lagi oleh wali kelas, barulah ke guru BK. Jadi memang kalau sudah pengobatannya lah di BK seperti itu gitu. Pengennya pemahaman kawan-kawan tuh sama seperti saya seperti itu. Gitu. Jadi menurut Ibu ada masalah yang biasa-biasa saja tapi dibahas di BK begitu, Bu? Iya, benar, Bu. Oh. Contohnya seperti apa, Bu? Masalah yang biasa dibahas kok dimasuk ke BK, contohnya apa, Bu? Nah, gini, Bu. Misalnya nih ada satu guru, misalkan saja guru PKN atau guru bahasa Indonesia tidak mengerjakan tugasnya anaknya sekali gitu. Langsung, "Kamu nggak mengerjakan tugas, silahkan ke BK." Ambil catatan dari BK bahwa sudah dilakukan pembinaan, seperti itu. Jadi kan saya ketika melakukan konseling, saya jadi tahu nih ketika tanya ke anak-anak, "Nak, ini sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas?" Baru 1 kali. Sementara kita kalau dalam konseling kan ya anak diharapkan jujur kalau di BK tetap menjunjung tinggilah asas kerahasiaan, sukarela gitu ya, Bu, ya. Jadi kita tidak bisa judging juga ke anak kalau itu anak bohong atau tidak ya kan. Jadi kalau 1 kali saya rasa masih bisalah tercover, ya sudah. Mau tidak mau akhirnya saya buat juga gitu, padahal sebenarnya gitu kan, kalau dituruti seperti itu ada 10 mapel, ada 3 jenjang, ada 1.114 siswa, wow luar biasa kan, nggak mungkin kerjaan kita cuma ngurusin itu aja gitu. Padahal kalau di BK itu masih banyak lagi program yang harus dilakukan, kayak konseling individu untuk masalah sesuai dengan need assessment kita, bimbingan kelompok. Oh gitu. Gitu sih, Bu. Bu, kalau boleh tahu dari 1.000 siswa yang ada di sekolah Ibu itu ada berapa guru BK, Bu? Nah, kalau kemarin tuh kan kita ada 3 nih, Bu, guru BK-nya. Karena kemarin ada mutasi guru, mutasilah 1 guru. Nah, sekarang tinggal 2 guru dan 1 gurunya itu pun sedang dalam keadaan cuti melahirkan. Jadi sayalah satu-satunya nih. Masya Allah. Enggak nih untuk menghandle semuanya, makanya ini nak membagi badan, membagi pikiran ini luar biasa nih. Gitu ya, Bu, ya. Jadi Semangat makanya ya, Bu Isnillah. Insya Allah semangat. Jadi pengennya sih seperti itu. Jadi kalau sudah ada aturan yang jelas, walaupun saya sendiri, saya rasa bisa lah, insya Allah bisa cover itu, karena memang ada stepnya gitu kan, Bu. Iya. Oh, berarti masalah yang sepele atau masalah biasa saja masuk ke BK ya? Iya. Seperti itu ya, Bu? Iya. Jadi menurut Ibu nih, kenapa ya kok bisa seperti itu? Kok masalah hal yang kecil bahkan anak baru 1 kali melakukan kok langsung ke BK? Kira-kira kenapa ya, Bu? Yang pertama mungkin belum ada aturan jelas yang tertulis kali ya, Bu, ya. Kadang kita kalau belum ada aturan jelas yang tertulis kan seperti mengabaikan atau seperti ya, karena mungkin BK juga belum ada masuk kelas, jadi saya beranggapan ya kerja BK ya cuma nunggu masalah gitu, padahal sebenarnya tidak, teori BK-nya tidak seperti itu gitu. Nah, atau mungkin kurangnya pemahaman teman-teman tentang tugas dan fungsi BK sebenarnya seperti apa gitu. Saya rasa itu aja sih, Bu, 2 itu aja jadi penyebab nih salah. Baik, karena belum ada aturan yang jelas yang tadi Bu sebutkan, kira-kira ada nggak rencana yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan itu? Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan?
Iya juga ya Bu ya, saya sih jadi berpikir, rencana ke depannya ini saya akan obrolin ini deh ke kepala sekolah. Sepertinya saya, eee, obrolin ini apakah perlu nih ada aturan tertulis untuk bisa sama-sama, "Yuk kita selesaikan masalah Mhm. sesuai porsi kita nih," gitu kan. Oh gitu. Kalau ada aturannya kan kita sama-sama enak ngerjain bagiannya kita gitu ya. Kalau Mhm. memang, eee, kita nantinya pada akhirnya membantu, ya nggak apa-apa, kan ada juga kolaborasi dengan guru mapel dan guru dan Mhm. wali kelas gitu ya, Bu, Oh ya. gitu. Terus selain itu saya juga mungkin akan menyampaikannya ke rapat nih, Bu. Saya Mhm. nggak mungkin dipendam-pendam sendiri ya. Iya, betul. Heeh, nggak mungkin nih saya tahan-tahan nih, kok kayaknya semuanya ke BK nih. Saya sepertinya akan sampaikan ke rapat, ya pada saat nanti di rapat pembagian rapot ya, Bu, ya, pembagian rapot nanti Mhm. mungkin saya akan sampaikan selain memberikan, pertimbangan beberapa siswa yang memang sering ke BK, saya juga akan menyelipkan nih sedikit informasi bahwa kepada kawan-kawan bahwa untuk masalah yang masih bisa di-handle mapel dan wali kelas, saya harap bisalah di-handle dulu gitu. Karena memang Mmm. kondisinya saat ini memang tidak memungkinkan. Iya. Oh, baik. Kira-kira rencana ide Ibu tadi memberikan informasi atau dibawa ke rapat, Mhm. sudah Ibu lakukan atau belum nih, Bu? Kalau ke rapat, saya rasa beberapa kali rapat pada pembagian rapot sebelumnya sudah pernah. Cuma memang Mhm. karena selama ini masih bisa terhandle, oke-oke aja sepertinya Mhm. muncul kembali gitu, Oh up and gitu. down juga ini Bu, Oh, kayaknya. jadi kira-kira kapan nih Ibu akan menyampaikan melaksanakan rencana Ibu lagi? Kira-kira Mhm. kapan nih? Nah, karena mungkin Karena pembagian masalahnya masih muncul lagi ya, Bu? heeh, iya bener Bu. Kalau dalam waktu dekat mungkin saya akan sampaikan di rapat pembagian rapot di pertengahan Desember nanti ya Bu ya, mungkin saya akan sampaikan Mhm mhm. itu, terus nanti pas awal pembelajaran mungkin saya akan ingatkan kembali ke beberapa rekan, ya kalau nanti sempat pas bertatap muka mungkin saya akan langsung ngobrol ke kawan tersebut gitu. Karena Mmm. kalau rapat kan ada terjadwal ya Bu ya gitu, Betul kalau betul. kalau pas hari-hari ketemu, saya mungkin sampaikan ke teman-teman seperti itu. Jadi harus ada keberanian sih Bu sebenarnya ya Bu ya. Iya iya iya, Juga Ibu harus bilang gitu. Jadi iya. kalau kita diam aja, kita ya nganggap mereka benar gitu, padahal Mhm. sebenarnya bukan itu tupoksi BK, Iya. gitu. Semangat ya Bu Yusnila. Iya, insya Allah Bu, Baik, semangat. kira-kira nih Bu Yusnila siapa aja nih yang akan membantu Bu Yusnila dalam melaksanakan rencana aksi Ibu tadi? Oke, karena memang, rule-nya itu ada koordinator BK, saya pasti akan koordinasikan koordinator BK, Mhm. kemudian di atasnya ada wakil kesiswaan, kurikulum, kemudian kepala sekolah tentunya. Mhm Jadi saya mhm. memang butuh orang-orang yang bisa mendukung nih kinerja Mhm. BK supaya bisa lebih maksimal ke BK-nya gitu ya, Bu, Oh ya. gitu, baik. Bu Yusnila, kan sudah ada yang terlibat. Kemudian, eee, strategi terbaik nih yang akan Ibu lakukan setelah berkoordinasi dengan, kepala sekolah tadi kata Ibu, koordinator BK, dalam aksi tadi tuh strategi yang menurut Ibu lebih jitu nih biar kan kata Ibu tadi udah disampaikan juga di sebelumnya. Kira-kira ada strategi lebih, lagi nggak untuk melaksanakan aksi ini biar di semester yang baru tadi Ibu sampaikan, biar berjalan? Kalau yang lebih jitu, saya belum pastikan sih, Bu, tapi ada plus minusnya sih, Bu, kalau di Mhm, apa rapat tuh? heeh, kan kalau di rapat itu terjadwal, jadi mereka mungkin akan ingat pada saat rapat, tapi lupa pada, real-nya tiap hari. Mhm, Tapi jadi kalau gimana tuh? heeh, ya saya mungkin akan kasih tambahan mungkin dengan menggunakan media sosial kali ya, Bu, ya, dengan, eee, Bagus itu, Bu. oh ya, meng-upload, tugas Mhm, dan guru BK. Jadi secara tidak langsung tidak mengajari teman-teman guru bahwa tugas dan fungsi guru BK itu bukan hanya mengatasi masalah yang receh, tapi ya mhm. benar-benar sesuai tupoksinya. Saya rasa itu sih, Bu, paling gitu.
Oh, iya. Tidak bertatap muka tapi ada edukasinya gitu ya Bu ya. Pinter Bu Yusnila memanfaatkan teknologi yang sekarang ya Bu Yusnila ya. Jadi Benar 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 Bu. mempublikasikan atau menginformasikan melalui media sosial yang ada. Itu keren tuh Bu Yusnila. Baik, Bu Yusnila, kira-kira ada lagi nggak nih yang akan Ibu sampaikan kepada rencana aksi ataupun mimpi Ibu nih ke depannya bahwa BK tuh gini loh. Saya rasa untuk rencana aksi saya kalau 1 atau 2 dilaksanakan sudah oke sih Bu, cuma saya harus memang mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan ini semua, baik kepada rekan sejawat ataupun ke rapat, pada saat rapat. Jadi saya nggak boleh berdiam diri nih, harus ada gerakan baru nih dari BK nih. BK nih bukan cuma ngatasin yang ini aja loh, ada banyak loh sebenarnya tugasnya gitu. Kira-kira siapa nih yang bisa bikin Ibu berani nih? Ada butuh dukungan kawan nggak? Iya, yang pastinya rekan guru BK juga Bu. Jadi kalau dua-duanya sudah satu kata, satu hati, satu maksud dan tujuan, saya rasa bisa sama-sama gerak, kemudian butuh dukungan dari kepala sekolah tentunya, ya insya Allah bisa berjalan sesuai harapan ya. Amin. Semangat kolaborasi ya Bu Yus. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini sih tidak ada Ibu. Terima kasih banyak, ini sepertinya jadi makin keluar nih ide-ide baru ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya kalau nggak ngobrol gini makin dipendam-pendam aja gitu kan. Iya. Makin makan hati sendiri nih kalau kayak gitu. Oh iya, Masya Allah. Kalau kayak gini kan, oh iya, sepertinya kalau Iya. sudah didukung, ada teman ngobrol, ada yang dengerin kita, kayaknya memang muncul nih semangat untuk Boleh. belajar. Baik, kalau gitu nanti kita atur jadwal ya Bu. Oke, boleh Bu, dengan senang hati. Iya, nanti barangkali ada kesulitan lagi dari rencana aksi yang Ibu sampaikan. Jika butuh teman bicara, saya siap ya Bu, kita bikin jadwal pertemuan lagi. Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik. Demikian pembicaraan kita hari ini ya, Bu Yusnila. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Terima ya. kasih ya, sama-sama Bu Yusnila. Saya juga terima kasih dapat pemahaman juga nih tentang guru BK. Ternyata kan guru BK bukan hanya menghadapi masalah receh, tetapi juga memiliki program juga di dalam BK. Sebelumnya juga pemikiran saya seperti itu loh Bu Yus. Baik. Terima kasih ya Bu Yus, dapat ilmu juga saya. Iya, sama-sama Bu Fitri. Baik, terima kasih ya Bu Yus atas waktunya kita hari ini. Kita sudahi ya Bu Yus pembicaraan kita. Next time ada waktu kita bicara lagi. Terima kasih Bu Yus. Ya Ibu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali ke room utama ya Bu. Udah siap nih kayaknya.